Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Ketemu kembali bareng Andri di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Jumat 5 Februari 2021. Informasi pertama, rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang bawa kabar, kondisi Gunung Semeru masih fluktuatif, warga dihimbau tetap waspada. Gunung Semeru sempat kembali meluncurkan awan panas guguran Selasa pagi kemarin. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang menyebutkan kondisi Gunung Semeru masih fluktuatif sehingga warga diimbau tetap waspada. Wawan Hadi Siswoyo, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang menegaskan warga diminta tetap waspada karena cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini berpotensi memuntahkan lahar dingin. BPBD juga meminta warga di daerah aliran sungai atau das Semeru tidak turun ke sungai saat hujan turun. Saat ini, pihak BPBD Lumajang masih menyiagakan sejumlah personil di beberapa titik rawan bencana dan juga menyiapkan masker untuk mengantisipasi sewaktu-waktu ada aktivitas Gunung Semeru yang meningkat yang mengakibatkan terjadinya hujan abu. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Rekan Kirana Nisa, Mardika FM bawa kabar, operasi justisi gencar dilaksanakan. Dalam sehari, Satpol PP menertibkan sekitar 90 pelanggar protokol kesehatan. Sobat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jilid 2 sudah memasuki hari ke-9. Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran terkait terus menggencarkan operasi justisi untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Yang mana berdasarkan data dalam sehari, rata-rata pelanggar yang terjaring operasi justisi mencapai 90 orang. Hadi Maskun, PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 3 Februari 2021 mengatakan, berdasarkan evaluasi PPKM yang pertama, operasi justisi tetap digencarkan 3 kali sehari untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan, baik persorangan, fasilitas umum, dan tempat usaha. Hadi mengaku tidak bisa merinci total pelanggar, namun jika melihat data tanggal 27 Januari sampai 2 Februari 2021, rata-rata dalam sehari petugas menertibkan sekitar 90 pelanggar protokol kesehatan. Dengan rincian 10 orang dikenai sanksi tipiring, 20 orang menerima sanksi tertulis dan sanksi teguran lisan sebanyak 60 orang. Jenis pelanggaran yang mendominasi tergolong ringan, yaitu penggunaan masker yang kurang benar. Evaluasi tahap kedua ini, sudah 1 minggu berjalan ini, alhamdulillah ada hasil yang cukup baik ya. Namun demikian, memang kita akui memang masih ada beberapa pelanggaran. Namun demikian pelanggaran ini yang cukup ringan ya. Artinya masih pada saudara-saudara kita yang tidak menggunakan masker dengan benar dan seterusnya. Ini masih ada. Kirana Nisa, Mahardika FM. Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo bawa kabar, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil amankan 8 tersangka teror penyerangan dan pengeroyokan 3. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil amankan 8 tersangka insiden pengeroyokan dan penyerangan di Kabupaten Sidoarjo, di mana 2 tersangka masih berstatus di bawah umur. Aksi pengeroyokan dan penyerangan dilakukan di 3 titik berbeda di malam yang sama pada beberapa waktu lalu. Di antaranya di Gelam, Kecamatan Candi, depan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, serta Simpang 3 Pucang, Kecamatan Kota. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, dalam ungkap kasus Rabu 3 Februari menjelaskan penyerangan didasari keinginan balas dendam karena para tersangka sebelumnya mengaku diserang oleh orang tak dikenal yang menggunakan atribut perguruan silat. Para tersangka yang sudah kita amankan itu sejumlah 8 tersangka, yang 2 masih di bawah umur, masih anak-anak. Beberapa pelaku yang memang dari awal diniati ingin membuat rusuh, ingin mengacaukan situasi keamanan di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini petugas sedang mengembangkan penyelidikan karena dikabarkan ada puluhan pelaku yang melakukan pengeroyokan. Sementara para tersangka yang tertangkap dijerat dengan pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun 6 bulan. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Gedung kantor kecamatan di Kabupaten Pasuruan akan direnovasi. Karena kondisinya yang cukup memprihatinkan, 4 kecamatan di Kabupaten Pasuruan seperti Kecamatan Lumbang, Grati, Tutur, dan Kraton akan segera dibenahi. Hari Aprianto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan, dari keempat kecamatan itu, gedung Kecamatan Grati dan Lumbang yang paling memprihatinkan. Hampir di semua bagian, utamanya atap gedung harus segera diganti. Untuk Kecamatan Lumbang, Pemkab Pasuruan tahun ini sudah menyiapkan anggaran sebesar 3,5
3,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembangunan kembali gedung Kecamatan Grati, Kecamatan Tutur, dan Kecamatan Kraton anggarannya masing-masing sebesar 1,5 miliar rupiah, 2,6 miliar rupiah, dan 2 miliar rupiah. Rencananya pengerjaan pembangunan gedung baru itu akan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2021 dengan estimasi 5 bulan. Lubang 3,5 miliar ya, Kecamatan Grati 1,5 miliar, Kecamatan Tutur 2,6 miliar, ya kita buat sama, tidaknya bareng-bareng. Terus ada Kecamatan Kraton 2 miliar. Kalau Lumbang itu memang sudah memprihatinkan. Kalau Tutur, karena kondisi lokasi, situasi Tutur yang sudah maju pariwisata itu, mari kita benar biar lebih bagus. Kalau yang satunya Kecamatan Grati juga sama. Kraton lanjutan, kemarin lantai 1, sekarang lantai 2-nya. Tingkat ya, semuanya tingkat. Biasanya kita samakan. Pengerjaan sekitar 5 bulan. Kemungkinan Maret kalau nggak April. Sementara ini pihak camat sudah kita hubungi untuk memindahkan ke tempat-tempat atau di kecamatan situ atau di mana terserah, monggo, yang tidak menjadikan berhentinya pelayanan publik. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Diana Khoiriah dari Suara Kota Probolinggo berkabar, kepolisian ungkap video viral sopir minibus yang tabrak anggota lantas. Ahmad Antoni, sopir minibus berusia 27 tahun, warga Desa Sumberpoh, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, menyerempet motor anggota patroli di Jalan Kiai Haji Hasan Genggong, Kota Probolinggo, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal berlapis. Sebelumnya tersangka sempat menabrak petugas di jalur Pantura Dringu karena menghindar dari kejaran petugas sebab tak memakai masker. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan hasil pemeriksaan kesehatan dari tes urin, tersangka dinyatakan aman dari obat-obatan terlarang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kiai Haji Hasan Genggong, Kota Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 di batas antara wilayah Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonomasih, dan Kelurahan Kebon Sariwetan, Kecamatan Kanigaran. Untuk sementara, motif dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui ketakutan ketika Satgas 3 Pilar Polres Kabupaten melaksanakan operasi justisi, kemudian tersangka tidak menggunakan masker, lalu kabur, sempat menabrak petugas di TKP dan dikejar oleh korban, yaitu anggota lantas, dan pada saat pengejaran, tersangka dengan sengaja menabrakkan bodi kendaraannya kepada petugas sehingga terjatuh dan terluka. Diana Khoiriah, Suara Kota Probolinggo. Kita bergeser menuju ke Suara Ngawi. Di sana ada Henti Ludiana bawa kabar, Diskom Info Ngawi siap dukung desa digital. Mengingat letak geografis Kecamatan Sine di lereng gunung menjadi salah satu kendala terbatasnya akses internet untuk memperoleh informasi di beberapa wilayah di Sine banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hal itulah membuat Suharno, Camat Sine, menggelar rapat koordinasi pencanangan desa digital bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi Selasa 2 Februari di Homestay Songlanang, Kecamatan Sine. Suharno mengatakan memiliki gagasan tentang desa pintar atau desa digital sebagai sarana untuk mengenalkan potensi desa dan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Sine. Dengan adanya 15 desa Kecamatan Sine tersebut, di mana desa-desa tertentu yang nggak bisa untuk menggunakan jaringan internet, gitu Pak. Makanya otomatis kalau kita biar bagus dan di mana masyarakat ataupun desa termasuk kecamatan selaku pembina 5 desa Kecamatan Sine, apapun yang terjadi permasalahan yang di masyarakat ataupun di desa segera kita lanjuti apabila jaringan internet tersebut lancar. Sementara itu, Prasetyo Haryadi, Kadis Kominfo Ngawi menyampaikan dukungan terhadap gagasan Camat Sine, terlebih tujuannya untuk peningkatan potensi wilayah serta ekonomi masyarakat. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Dari Suara Ngawi, kita bergeser menuju ke Persada FM. Ada rekan Ninda Alivia. Akhir tahun 2020, jumlah data terbaru kesejahteraan sosial atau DTKS di Kabupaten Blitar mencapai 383.756 orang. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Blitar Yuni Urinawati mengatakan berdasarkan surat keputusan SK terakhir dari pemerintah pusat atau per Oktober tahun 2020, jumlah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Kabupaten Blitar mencapai 134.416 rumah tangga atau 383.756 orang.
Menurutnya, data itu bertambah dibandingkan dengan surat keputusan sebelumnya pada Januari tahun 2020, yaitu hanya 120.603 rumah tangga atau 362.985 orang. Penambahan jumlah pada DTKS juga berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah sejak akhir Maret 2020. Diprediksi dalam waktu dekat pemerintah pusat akan kembali mengeluarkan surat keputusan jumlah DTKS terbaru, karena di tahun-tahun sebelumnya update data DTKS dari pemerintah pusat biasanya dijadwalkan pada bulan Januari. Jumlah DTKS per SK per Oktober 2020 adalah 134.416 ruta rumah tangga. Untuk diketahui ada beberapa kriteria warga yang masuk dalam DTKS, di antaranya bagi warga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, serta fakir miskin yang mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Ada rekan Ira Widyastuti dari Suara Sampang bawa kabar, upaya penguatan kapasitas bidang ekonomi, Qatar Sampang akan bentuk koperasi pemuda. Karang Taruna Sampang akan membentuk koperasi pemuda. Koperasi itu akan mewadahi para kader Karang Taruna guna meningkatkan kapasitas ekonomi bagi pengurus maupun anggota Karang Taruna secara berjenjang. Tidak hanya itu, koperasi yang pada awalnya bergerak di simpan pinjam ini akan dikembangkan mempunyai unit usaha yang produktif seperti perdagangan dari produk pelaku usaha mikro, khususnya anggota serta sektor yang lain. Kepastian akan dibentuknya koperasi pemuda terungkap dalam rapat internal pengurus Qatar Sampang Rabu 3 Februari 2021. Dalam bahasan itu juga diungkap rencana melakukan BIMTEK kaderisasi bagi para pemuda desa yang akan menjadi calon anggota Qatar desa setempat. BIMTEK kaderisasi ini akan dilakukan oleh bidang organisasi Qatar Sampang yang ketuanya Darul Ulum Al-Habsyi. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Forum Pengurus Karang Taruna atau FPKT Muhammad Jakfar SPD, Muhammad Hafifin Sekretaris FPKT, Ketua MPKT beserta jajaran pengurus FPKT Sampang. Ira Widyastuti, Suara Sampang melaporkan. Agustin Merdekawati dari Asal Nganjuk bawa kabar, belasan camat dan sekcam dimutasi. Gerbang mutasi Pemkab Nganjuk kembali bergerak kemarin. Dari sekitar 300 pejabat eselon 3 dan 4 yang rencananya dirotasi, mutasi tahap pertama hanya diikuti oleh 84 pejabat. Para pejabat eselon 3 dan 4 yang dimutasi kemarin merupakan para camat, sekretaris camat, kepala bagian, hingga para kepala seksi. Sedikitnya ada 18 kecamatan dan sekcam yang dimutasi. Mereka ada yang bergeser menjadi camat di daerah lain, ada pula yang menjabat kabid hingga sekretaris dinas. Selebihnya, ada 11 sekcam yang menjabat promosi atau bergeser ke kecamatan lain dengan eselon yang sama. Bupati Novi Rahman Hidayat yang memimpin pelantikan sekitar pukul 15.15 kemarin mengatakan, mutasi dilakukan untuk perbaikan kinerja dan mencari tim yang bisa diajak bekerja sama. Kepada puluhan pejabat yang dilantik, Bupati Novi mengingatkan agar mereka tidak menjadi motor penggerak perpecahan, aparatur sipil negara tidak menyebar isu yang bisa menyulut konflik di organisasi pemerintah daerah. Juga mengingatkan akan penting loyalitas terhadap pimpinan, sehingga evaluasi kemarin menurut Novi, dirinya akan tetap mengevaluasi kinerja pejabat. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Informasi terakhir dari Mega Kristi, RGRFM Tulungagung bawa kabar penyaluran BLT DD Desa Tanjung Kalidawir. Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, memberikan bantuan langsung tunai BLT Dana Desa DD tahun anggaran 2021 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM selama 1 tahun ke depan mulai bulan Januari hingga bulan Desember mendatang dengan nominal Rp300.000 per orang. Di Desa Tanjung ada sebanyak 134 KPM yang menerima BLT DD. Kali ini Pemdes Tanjung menyalurkan BLT Dana Desa tahap 1 per bulan Januari yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2021 di Balai Desa Senin 25 Januari 2021. Hal ini disampaikan Kepala Desa Tanjung, Imam Mahmudi saat di lokasi kegiatan penyaluran BLT Dana Desa 2021 tahap 1. Mahmud menerangkan bahwa jumlah penerima BLT Dana Desa masih tetap sama dengan jumlah penerima tahun 2020 lalu. Lebih lanjut, Kades Mahmud menyampaikan untuk menghindari kerumunan pada situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, penyaluran BLT Dana Desa tahap 1 ini dibagikan ke warga penerima melalui beberapa sesi atau tahapan. Selanjutnya, Kades Mahmud berharap dengan disalurkan BLT Dana Desa
bisa meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Samega Kristi 90,1 RKR FM Tulungagung. Demikian sahabat, rangkuman Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Nantikan edisi berikutnya. Saya Andriani, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.